Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakana la yazilu bis safari ala rak'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalik. Baik. Nah, di dalam hadis ini kita bisa mengambil faedah dari sifat salat Nabi, yaitu tentang masalah qasar ya dan jamak. Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang muslim yang ingin bersafar ke suatu daerah tujuan, namun dia belum tahu ketika sampai di daerah tujuannya, dia belum tahu kapan kembali. Kapan kembali? Kapan selesai hajatnya? Maka hukum safar dia batasannya sampai kapan? Ya. Dia tidak tahu kapan ingin kembali. Umpama pergi suatu daerah, ada mengerjakan sesuatu, tapi pekerjaan itu belum tahu dia kapan selesainya. Dia masih musafir enggak? Musafir. Nah, batasan kasarnya sampai kapan? 19 hari. 19 hari. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a asyarah ya. Yaksur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap selama 19 hari dengan mengkasar salat. Safarna tis'a asyarah kasarna wa yazidna atmamna. Jika kami menetap selama 19 hari, maka kami mengkasar salat. Jika lebih dari itu, maka menyempurnakan salat. Poin selanjutnya, jika kita ke daerah suatu tempat, kita sudah niat menetap, artinya memukim, tinggal selama 10 hari. Berapa batasan waktu kasar? Berapa hari? 4 hari. Dibedakan. Tadi yang pertama tidak ada, belum tahu kepastian. Kalau ini sudah ditetapkan, maka batasannya sampai 4 hari boleh mengkasar salat. Ya. Ini pendapat yang roji di antara para ulama, meskipun ada pendapat yang lain. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ketika Nabi datang ke Mekah untuk haji, beliau tidak menetap di Mekah, kecuali selama 4 hari mengkasar salat. Kemudian beliau keluar Mina. Selain itu Rasulullah SAW melarang kaum muhajirin menetap di Mekah lebih dari 3 hari. Ini menunjukkan bahwa menetap lebih dari 4 hari mengeluarkan seorang muslim dari hukum statusnya dia sebagai musafir. Maka dia menjadi mukim. Pahami? Ini 2 kasus. Terus hukum mengkasar salat, Ibnu Hasan, Dr. Zuhairi, Abu Hanifah wajib. Jumhur sunnah muakkadah. Berarti afdalnya mengkasar. Antum pergi ke Makassar, musafir, ya, musafir. Terus wajib mendatangi salat berjamaah tidak? Ya. Antum singgah di jalan. Antum singgah di jalan. Umpama belum sampai ke situ. Antum singgah di Baru, di PKI. Sudah sholat berjamaah orang. Antum mau sholat zuhur. Afdalnya mana? Mengkasar atau sempurna? Afdalnya kasar. Afdalnya kasar.
meskipun bisa sempurna. Karena Rasulullah SAW selama di perpergian itu kebanyakan dia kasar. Makanya sebagai ulama katakan wajib. Karena Nabi tidak pernah sempurna salatnya ketika kasar. Jelas? Maka ini afdalnya kasar. Nah, ini lagi pertanyaan yang kemarin. Jika seorang musafir jadi makmum, jadi imam bagi orang mukim, seorang musafir jadi imam bagi orang mukim, apa yang harus dilakukan? Kasar atau sempurna? Imamnya musafir, antum pergi di baru, didorong jadi imam, sehingga soal di baru, didorong jadi imam. Antum musafir, terus di belakang makmum mukim. Hukumnya musafir, sunnahnya dia mengkasar, memendekkan. Apa yang dilakukan? Mengkasar atau sempurna salatnya? Itu, Pak? Apa? Ragu-ragu. Ya sempurnakan salatnya. Karena dikhawatirkan timbul mudarat yang lebih besar. Nah kedua kami sampai jalur. Ini, apa? Hukumnya sunnah muakkadah. Apa kaidah kemarin? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih diutamakan, menolak mudarat lebih dahulukan dari mendatangkan kebaikan atau manfaat. Manfaatnya kasar kan hanya kita sendiri, dapat pahala kan. Tapi ketika timbul masalah, mudaratnya besar, timbul lebih besarnya, kena jamaah semuanya. Maka lebih baik menolak mudarat daripada mendatangkan manfaat. Itu kaidah umum berlaku di tengah masyarakat dalam agama kita. Bisa dikiaskan kepada apapun. Pahami? Ya, thayyib. Oke, di sini boleh menjamak kasar, jamak takdim, jamak takhir. Khusus untuk jamak takhir tidak ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ya. Meskipun ada khilaf, Abu Hanifah tidak ada jamak kecuali di mana? Kemarin? Di Arafah. Ya kan? Atau jumhur ada. Yang diperselisihkan ulama, ada tidak jamak takdim? Yang sahih dari hadis ada. Ya. Pertanyaan. Antum mau ke Makassar. Boleh enggak jamak takdim? Boleh jamak takdim? Boleh? Saya setelah salat zuhur masih di tempat. Saya langsung salat asar. Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, ragu-ragu. Ya boleh. Boleh. Nah, sekaligus boleh jamak takhir. Artinya nanti di Makassar kita kerjakan salat zuhur dan asar bersamaan. Nah, sekarang antum pilih mana? Mana lebih utama? Jamak takdim atau jamak takhir atau singgah salat? Dan ketiga-tiganya dapat waktu. Singgah salat maksudnya qasar. Mana yang dipilih? Yang lebih utama salat pada waktunya, bukan di luar waktu. Dipahami? Antum bisa mengkasar salat tanpa jamak lebih utama ketika ada sesuatu. Jamak itu perkaranya lain, darurat.
Ketika kita tidak bisa sholat di luar waktu, maka berlakulah jamak. Dipahami? Kayaknya lebih utama sholat pada waktunya. Jelas ini? Ya, baik. Ini jangan dianggap remeh juga ya. Ya, meskipun masih dapat salat asar, sekaligus najamak nih. Padahal sampai di sana masih dapat asar. Sudah tahu bahwa di sana, ya kan? Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa boleh, karena Nabi SAW menjamak salat bighairi tuhrin, bighairi matarin, tanpa ada hujan, tanpa safar, tanpa sebab apapun. Ini menunjukkan bahwa bolehnya menjamak salat, tapi afdalnya salat pada waktunya. Terus ketika menjamak salat, menjamak mengumpulkan dua, berarti sunnahnya Nabi itu pertama, setelah selesai salat yang pertama, bangkit iqamah tanpa salat sunnah. Tanpa salat sunnah. Maksudnya sunnah rawatib. Tanpa salat sunnah rawatib. Di antaranya, setelah selesai qomat langsung masuk ke salat yang berikutnya. Tapi mau salat sunnah setelahnya boleh enggak? Boleh tidak? Ya boleh. Tapi perlu diingat, salat sunnah rawatib itu boleh ditinggalkan ketika menjamak salat musafir. Ada salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, salat apa itu? Salat witir. Dalam safar maupun di luar safar. Berapa witir yang kita tinggalkan? Ini. Salat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi, salat witir. Musafir maupun mukim. Berapa salat witir yang kita tinggalkan? Jawab. Itu Nabi tidak pernah tinggalkan salat witirnya. Nah, ini tanda pentingnya namanya salat witir. Bahkan Imam Ahmad mengatakan wajib salat witir hukumnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Tidak ada kewajiban salat Jumat bagi musafir. Jadi ketika antum di suatu tempat Makassar, tidak wajib pergi salat. Antum salat zuhur saja di rumah 2 rakaat. Kasar kan? Tidak ada kewajiban. Karena yang wajib salat Jumat itu hanya mukim saja. Turun tempatan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dalam haji, ya, ketika bertepatan dengan hari Jumat, beliau tidak salat Jumat dan zuhur jamak dengan salat asar. Lebih kasar. Ya. Lanjut nih. Berikutnya, jika seorang musafir salat Jumat, apakah boleh menjamak dengan salat asarnya? Antum musafir ke Makassar, kadang-kala ya, kadang-kala kita salat Jumat, setelah salat Jumat jamak sekaligus kasar dengan asar, boleh tidak? Jumhur ulama tidak boleh. Dulu. Jumhur ulama tidak boleh, karena alasan mereka Rasulullah tidak pernah praktekkan demikian. Tidak ada prakteknya Nabi. Karena Nabi ketika salat Jumat, dia tidak salat Jumat, dia sempurna, dia jamak dengan asar, zuhur dengan asar. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa safar itu ada masyaqqah, rukhsah. Ya, sebagian ulama ketika ada rasa berat seorang musafir sehingga salat Jumat, ada rasa berat, tidak sempat lagi dapat salat asar di tengah perjalanan atau bagaimana, maka tidak mengapalah dia mengkasar dengan salat asar, tapi bertentangan dengan jumhur. Tapi alasannya ini adalah rukhsah, keringanan, berat. Bukankah ada sesuatu yang berat? Tajlibu taisir, memudahkan.
Wallahu a'lam bishawab. Dan saya lebih cenderung ke ini. Ya, pegang pendapat ini karena adanya masyaqqah itu satu hal yang berat. Tapi kalau memang masalahnya musafir tidak wajib salat Jumat. Ya, musafir tidak wajib salat Jumat. Tapi ketika dia salat Jumat, salatnya sah, Jumatnya sah. Ya, terus ketika dia mengkasar salat, menjamak kasar salatnya, asalnya lebih baik tidak dijamak kalau masih bisa salat asar. Nah, sini lebih aman untuk kalau dari perselisihan pendapat. Dipahami? Jadi kalau kita ke Makassar apa singgah di tempat, asalnya tidak dijamak dengan asar ketika bertepatan dengan salat Jumat. Pahami? Ya? Nah, ini sering kita, sering. Ya, kita musafir. Poin selanjutnya, diperhatikan sekalian, safar adalah merupakan masyaqqah dan hadis Rasulullah menjelaskan itu adalah bagian dari azab. Safar bagian dari azab karena kita tidak mampu melaksanakan kewajiban secara penuh. Pahami? Maka para ulama menjelaskan, nasihati kita, ketika seorang sudah menunaikan hajatnya di tempat musafirnya, segera kembali kepada keluarga dan daerahnya. Ya. Ini terkait dengan seorang musafir. Nah, terus bagaimana sopir angkot musafir tiap hari? Apa hukumnya dia? Berlaku hukum musafir. Ya, boleh mengqasar salatnya, boleh menjamak sekaligus, boleh. Ya, selama memenuhi syarat hukum musafir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terus seseorang ke Makassar, niatnya untuk mukim, tapi rumahnya di Sepeng. Dia mukim umpama 10 hari. Dia mukim, tinggal umpama 1 bulan, tinggal. Seperti hukum mahasiswa. Kalau mahasiswa hukumnya mengqasar gimana? Hitung musafir tidak? Hukum musafir tidak? Mahasiswa kuliah di Makassar, hukum musafir tidak? Tidak, karena niatnya sudah dia mukim. Terus kembali ke daerahnya, kembali ke daerah, hukum musafir tidak? Tidak. Tidak. Makanya ini jamaah sekalian perlu diperhatikan. Agama mudah, tapi jangan dipermudah. Harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Ya, dipahami? Ya. Bapak pergi mendaftar batin safar. Ya, kalau belum pergi mendaftar, kan belum ada niat untuk tinggal, belum ditahu, maka masih hukum musafir. Kalau diterima kan 4 tahun minimal kuliah, kan sudah niat nih untuk tinggal. Artinya sudah ada rumah kontrakan, berarti sudah niat untuk tinggal. Terus bagaimana kita pekerja hari-harian, tinggal di Makassar 10 hari, baru kembali ke daerah, hitung musafir tidak? Tunggu dulu. Artinya tergantung apa? Tergantung apa? Innamal amalu bin niat. Kalau niat di Makassar mau tinggal, niatnya mukim, maka tidak berlaku musafir. Pahami? Tapi kalau tidak ada niat mukim, hanya tidak tahu, hanya menyelesaikan urusan, masih terhitung musafir. Jelas ya? Pahami? Oke.
Pertemuan yang lalu juga kita bahas. Ketika kembali dari Makassar, batasan jarak musafirnya. Umpama di sini Sopeng perbatasan Bulu Dua baru itu masuk batasan kota tidak? Batasan musafir, batasan tempat tinggal. Ya. Terus Tompo lemo-lemo lepangi masuk majang mengeribi. Antum boleh mengkasar juga sekaligus jamaah dengan isya. Meskipun nanti sampai di kampung belum masih dapat sholat isya. Masih dapat tak? Mau ditekerala, insya Allah masih dapat. Mana kita hukumnya? Boleh? Boleh karena masih belum masuk kampung. Kalau ternyata dia sudah jamak kasar, tiba di kampung belum masuk salat isya, ya tidak perlu salat isya. Tidak salat isya karena sudah terhitung. Dipahami? Sama kita berangkat ke Makassar. Depan kita boleh melema, masih dekat dengan kampung kita. Ya, masih, maka dihitung boleh dia mengkasar. Boleh sekaligus boleh menjamak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nami karena dana sembahyang isya. Karena ada seorang ulama ditanya, "Ya Syekh, apakah saya boleh menjamak salat saya? Karena ketika waktu pulang habis kuliah capek, tidak bisa berat nih." Apa kata Syekh? Yang beratmu, ukuran beratmu Allah yang ngatur, Allah yang tahu. Tapi kalau memang merasa berat, silakan jamak. Ya, silakan jamak. Batasan masyakoh itu hanya Allah yang tahu dengan diri kita. Ya, yang marah berat. Masa-masa mempolok mi, lo jamak? Boleh? Sakit gigi menjamak sholat boleh tidak? Karena sakit gigi pedih sita pedih nah mau pasti jamak mengiri bisa ya. Kalau yang kata para ulama yang tahu rasa beratnya itu hanya Allah dengan diri anda, ya, hanya Allah dengan diri anda, ya. Ya ukuran beratnya. Tidak boleh juga kita mengukur orang lain. Wah, masa-masa kami tidak bisa juga. Siapa tahu memang dirinya berat bagi dia. Dipahami? Jadi yang maku mana roh. Tidak seperti itu demikian karena tiap orang beda-beda. Ya? Hah? Make up. Ayo, boting ini, Masya Allah. Ini pengantin. Boting. Make up. Wallah bisawab. Bagaimana make up pengantin? Boleh menjamak sholat tidak? Hah? Alasannya? Make up lagi? Ya, bagaimana kira-kira pengantin make up asar zuhur dapat itu, asar zuhur dapat, bisa tidak? Bisa tidak? Bisa boleh menjamak sholatnya? Boleh? Boleh tidak? Ya, tergantung. Artinya kita kembali kepada yang berat. Yang mana berat? Kalau memang dia berat, mau make up lagi, mau ini, ya, suatu hal yang tidak bisa dihindari. Seperti saya bisa menceritakan, ketika ada seorang petani tidak bisa kembali lagi ke masjid karena khawatir ketinggalan air. Kuyok mesumpajang umpama, kuyok mesumpajang ngasarai, awal abal kenguai. Berat untuk kembali salat asar, maka dia boleh saja menjamak
salat zuhur dengan asar. Ini gambaran masyaqqah. Artinya masyaqqah itu, rasa berat itu kembali kepada individu masing-masing. Dipahami? Bukan kita yang mengukur ya, maku mana roh. Ada ya? Dipahami? Artinya meskipun urusan dunia, wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi kalau seorang pengantin dia mudah untuk kembali, dia tidak menjamak salatnya, lebih baik. Karena orang beda-beda dari sisi masyaqqahnya. Dipahami? Ya, kita juga tidak bisa mengukurin, tidak boleh. Kita juga boleh. Artinya kita kembali kepada pribadi masing-masing sesuai dengan zahir yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Terus ya? Ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. 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 Ada macet di kampung, tapi kita menunggu jemaat akhir karena macet. Sampai di rumah kita masih mendapatkan sholat isya. Ya, makanya jamaah takhir. Berjamaah. Tapi yang lain dibuka situ Ustaz. Baik, nah. Kasus Kapang, macet, maghrib, tidak sempat salat maghrib, tidak dapat maghrib, macet, tapi tiba di Sopeng masih dapat isya. Afdalnya mana? Salat tepat waktu atau saya takhir? Ya. Tidak, maksudnya gini, dan tidak bisa salah. Artinya di tengah jalan tidak ada masjid, tidak ada di atas kendaraan, macet total. Tidak ada waktu lagi sholat maghrib, keluar sholat maghrib tidak ada. Ya, dia pertanyaannya, sholat di atas kendaraan tepat waktu atau saya jamaah takhir? Ya? Hah? Kalau bisa sholat di kendaraan. Sholat di kendaraan ada aturannya. Harus berdiri menghadap kiblat. Kedua, sebelumnya harus berwudu. Kalau ketiga-tiga ini terpenuhi, silakan sholat di atas kendaraan. Lebih afdal salat pada waktunya. Pahami? Dan silakan salat di kendaraan. Tapi kalau memang tidak mampu, khawatir ketinggalan salat, tapi tidak bisa berdiri, tidak bisa, artinya sesuai kemampuan, ya fattakullah wassatum. Yang pertama, antum salat berdiri dulu, baru menghadap kiblat. Setelah itu terserah dari kemampuan kita. Karena yang namanya salat di atas kendaraan banyak rukun yang terlewati, banyak banyak ya, banyak terlewati rukun-rukunnya. Maka afdalnya apa? Sesuai kondisi, dikondisikan. Ya, kalau memang berat untuk salat di atas kendaraan, maka afdalnya jamak takhir. Kalau memungkinkan, afdalnya salat di atas kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tergantung kondisi. Ya, sekira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta